Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eri Irianto. Tempat tugas saya di SDIT Nurul Islam Paramarta, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya, Ibu dosen, untuk menyampaikan diskusi 1. Yang pertama, dari soal, menurut Anda, apakah masalah pendidikan dan hasil penelitian dalam artikel tersebut juga terjadi di daerah atau lingkungan sekolah Anda? Artikel 1 dengan judul Membangun Kualitas Pendidikan di Indonesia dalam mewujudkan program Sustainable Development Goals atau SDGs. Masalah pada artikel ini yaitu kualitas pendidikan di Indonesia masih kurang dan tertinggal oleh negara-negara lain yang ada di dunia. Sehingga rendahnya kualitas pendidikan dapat menghambat tersedianya SDM yang berkualitas dengan berbagai kemampuan untuk bisa memenuhi pembangunan bangsa di dalam berbagai macam bidang. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa mencapai tujuan pembelajaran yang bermakna di kelas dan meningkatkan kualitas pendidikan, pendidik harus terlibat dalam kegiatan pengembangan profesional. Jika dikaitkan dengan lingkungan tempat saya mengajar, maka permasalahan pada artikel 1 ini tidak terjadi di lingkungan tempat saya mengajar atau di SDIT Nurul Islam Paramarta. Di yayasan tempat saya mengajar sering mengadakan pelatihan ataupun workshop, ataupun kami memiliki sebuah program yang kami sebut dengan KGG internal tentang pembelajaran sehingga kualitas guru tidak tertinggal dengan sekolah-sekolah yang lainnya. Untuk hasil penelitian yang berkaitan dengan guru profesional, hal itu sesuai juga dengan tempat saya mengajar. 8 guru kelas sudah bersertifikat profesional, sedangkan 4 guru lainnya masih menempuh pendidikan guru profesional, sehingga yang dinyatakan pada artikel tersebut berkaitan dengan kemampuan guru profesional, maka sekolah kami insya Allah sudah mengikuti hal tersebut. Kemudian di dalam artikel 2 dengan judul Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Pendidikan terhadap peningkatan akses dan kualitas pendidikan anak-anak di wilayah pedesaan. Adapun masalah yang saya temukan pada artikel 2 ini yaitu pendidikan di daerah pedesaan di negara berkembang seringkali dihadapkan pada banyak masalah yang dapat menghambat akses dan kualitas pendidikan anak-anak. Di antaranya adalah keterbatasan sarana dan prasarana, perbedaan kualitas pendidikan, jarak antar sekolah, dan fasilitas pendidikan yang tidak memadai adalah faktor yang sangat berkontribusi. Hasil pada penelitian 2 ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur pendidikan telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan akses pendidikan, mengurangi disparitas regional, dan meningkatkan kualitas pembelajaran anak-anak di wilayah pedesaan. Permasalahan pada artikel 2 ini jika dikaitkan dengan tempat saya mengajar, pelengkapan sarana dan prasarana di sekolah kami tergolong cukup lengkap. Karena saya mengajar di sekolah swasta, sehingga dana yang didapat sekolah berasal dari dana BOS dan pembayaran SPP oleh wali murid. Sehingga berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, sekolah tempat saya mengajar insya Allah tidak tertinggal dan insya Allah juga sangat layak untuk mengikuti pendidikan di masa kini. Kemudian soal yang kedua yaitu bagaimana saran untuk mengatasi isu sosial politik dan sosial budaya pendidikan tersebut. Yang pertama, saran untuk masalah kualitas pendidikan yang tertinggal dengan negara lain. 1. Peningkatan kesejahteraan guru. Meski saat ini banyak dan sangat gencar angkatan P3K, tetapi pada kenyataannya di luar sana masih banyak guru honorer dan juga guru swasta yang perlu diperhatikan dan disejahterakan, sehingga guru bisa lebih fokus mengajar, tidak hanya fokus untuk mencari uang ataupun penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Yang kedua, yaitu menerapkan pendidikan karakter. Tak hanya dari kualitas pendidikan yang berkaitan dengan kognitif siswa, tetapi afektif dan psikomotorik perlu untuk ditingkatkan.
Sebagai contoh, sikap saling menghormati di negara Jepang sangat luar biasa. Dan juga asah keterampilan sejak dini seperti pendidikan yang ada di Cina itu sangat luar biasa. Dari kedua negara tersebut dapat kita ambil bagaimana mereka juga meningkatkan afektif dan juga psikomotorik, tidak hanya berfokus kepada kognitif yang didasarkan pada nilai-nilai angka saja. Kemudian yang ketiga yaitu kelas bawah fokus pada pembiasaan dan juga akhlak atau perilaku, serta keterampilan. Tidak perlu diuji berlebihan, sebagaimana level kognitif seperti saat ini pada saat kita pembelajaran kelas bawah masih diuji dengan kognitif seperti kegiatan SAS ataupun STS. Kemudian yang keempat adalah meningkatkan kualitas guru. Sebaiknya profesi guru memiliki seleksi yang ketat, dan pendidikan sebagai guru dibuat hampir samalah seperti di kedokteran, sehingga memang akan menciptakan tenaga pendidik yang cerdas dan juga profesional, dan tentunya harus diikuti dengan penggajian yang cukup dan layak untuk guru. Kemudian saran berkaitan isu infrastruktur dan kesenjangan pada artikel 2. Yang pertama adalah pemerintah sebaiknya mengawasi penggunaan anggaran bantuan operasional agar lebih produktif dan tanpa ada manipulasi sehingga pembangunan di sekolah bisa segera dilaksanakan. Yang kedua yaitu pemerataan akses pendidikan dan kualitas pendidikan. Soal yang terakhir yaitu menurut pendapat Anda bagaimana kaitan isi artikel dengan materi modul 1 dari BMP Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Pada modul 1 KB2 saya membaca di situ diterangkan bahwa isu-isu sosial budaya dalam pendidikan dasar meliputi penggunaan bahasa yang kasar oleh siswa, tawuran, pelanggaran lalu lintas, narkoba, dan lain-lainnya. Sehingga kami sebagai calon magister pendidikan dasar harus mengetahui isu tersebut sehingga kami bisa menanamkan nilai-nilai sosial budaya mulai pendidikan tingkat rendah. Kemudian jika dikaitkan dengan isi artikel 1 membangun kualitas pendidikan di Indonesia dalam mewujudkan program Suitable Development Goals atau SDGs merupakan hal yang sangat relevan di mana isu-isu sosial budaya di sekolah dasar akan mampu dikendalikan ketika kualitas pendidikan Indonesia ditingkatkan. Kemudian jika dikaitkan dengan artikel 2 yaitu analisis dampak pembangunan infrastruktur pendidikan terhadap peningkatan akses dan kualitas pendidikan anak-anak di wilayah pedesaan juga sangat relevan dengan isi daripada modul 1 karena pembangunan infrastruktur akan memacu peningkatan kualitas pendidikan sehingga SDM kita juga ikut meningkat kualitasnya, sehingga isu-isu sosial budaya dalam pendidikan dasar tidak akan pernah terjadi, tidak akan ada lagi siswa yang berbicara kasar, tawuran, pelanggaran lalu lintas, dan pelanggaran-pelanggaran lainnya jika kita meningkatkan kualitas pendidikan. Peningkatan kualitas pendidikan tidak hanya pada level kognitif, tetapi juga pada level afektif dan juga psikomotorik. Baik Ibu dosen, mungkin itu saja pendapat saya berkaitan dengan diskusi 1. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.